Kali ini kita akan mempelajari tentang Artificial Neural Network, khususnya metode HEP atau Hebbian Rule. Nah, metode HEP ini merupakan metode yang diusulkan oleh Donald Holding Hebb pada tahun 1949, yang mana metode ini merupakan pengembangan dari metode jaringan saraf tiruan yang ditemukan oleh McCulloch dan juga Pitts. Kemudian di model HEP ini juga menentukan bobot dan bias secara analitik atau manual. Kemudian pembelajaran dilakukan dengan memperbaiki nilai bobot secara kontinu. Jadi untuk model HEP ini, nanti proses pembelajarannya itu dilakukan dengan memperbaiki setiap bobot. Berarti kita akan nanti menyesuaikan bobot yang baru dengan bobot yang lama. Di mana untuk memperbaiki bobot itu diperoleh dengan cara yang pertama, WI baru atau bobot baru sama dengan WI lama atau bobot yang lama ditambah dengan XI dikali Y, di mana XI ini merupakan bobot data input ke I dan Y ini merupakan input data ke dan Y ini merupakan output data. Dan juga B untuk baru atau ini B baru. B baru ini merupakan bias baru, yang mana bias baru sama dengan bias lama ditambahkan dengan Y. Y tadi adalah output dari data. Nah, ada beberapa algoritma model HEP. Yang pertama, untuk algoritma pelatihan HEP dengan vektor input S dan target T, langkah pertama yang kita lakukan yaitu menginisialisasi semua bobot atau WI sama dengan 0, di mana I-nya dimulai dari 1 hingga ke J. Kemudian menginisialisasikan juga untuk bias sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Selanjutnya, set masukan atau input XI sama dengan SI, di mana I dimulai dari 1, 2, sampai J, di mana J ini merupakan jumlah input. Kemudian yang ketiga, set keluaran atau Y sama dengan T. Keluaran ataupun output Y sama dengan T. Kemudian di sini ada kondisi, untuk semua PI, perbaiki bobotnya, yang mana WI baru sama dengan WI lama ditambah delta W, atau bobot baru sama dengan bobot lama ditambah delta W, di mana delta W ini diperoleh dari PI dikali T, PI dikali T. Atau perbaiki juga biasnya, di mana bias baru sama dengan bias lama ditambah dengan delta B atau delta dari bias tersebut, di mana delta bias itu adalah sama dengan T, atau yang mana T ini juga sama dengan Y. Kemudian yang terakhir adalah menghitung network atau N. Sigma I sampai sigma I dimulai dari 1 hingga ke J, XI dikali WI ditambah B, di mana J ini adalah jumlah input. Jadi nanti di sini untuk berupa outputnya atau keluarannya akan dibandingkan apakah keluaran tersebut sudah cocok dengan target. Kalau sudah sesuai dengan target, maka nanti dipastikan itu bisa mengenali. Kurang lebih seperti itu. Nah, inilah dia. Untuk nilai Fn, untuk target biner. Untuk target biner ada kondisi jika n-nya nanti lebih besar sama dengan 0, maka Fn-nya 1. Atau jika n-nya lebih kecil dari 0, maka Fn-nya 0. Ini adalah untuk target biner. Kemudian untuk target bipolar. Untuk target bipolar, apabila n-nya lebih besar dari 0, maka Fn-nya diset jadi 1. Atau jika n-nya lebih kecil dari 0, maka Fn-nya itu sama dengan minus 1. Dan jika Fn sama dengan T, maka jaringan HEP mengerti pola yang dimaksud. Artinya jika output nanti sama dengan target, outputnya nanti nilainya sama dengan target, maka jaringan HEP tersebut mengerti pola yang dimaksudkan. Maka supaya lebih paham kita langsung masuki contoh kasus. Misalkan kita ingin membuat jaringan saraf tiruan untuk melakukan pembelajaran terhadap fungsi N dengan input dan target biner sebagai berikut. Nah, ini adalah tabel kebenaran dari logika N.
X1, X2 bias, kemudian target, di mana bobot awal dan bobot bias di set 0. Nah, sesuai dengan tabel dari N, yang mana X1-nya ada 0011 dan X2-nya 0101. Kita set biasnya sama dengan 1 semua, kemudian targetnya adalah 0001 sesuai dengan tabel kebenaran dari fungsi N. Nah, di sini buat jaringan HEP untuk menyatakan fungsi logika N jika representasi yang dipakai adalah A, masukan dan keluaran biner. Input-outputnya berupa bilangan biner. Kemudian masukan biner dan keluaran bipolar. Tadi sudah dibahas apa itu bipolar ya. Kemudian C, masukan dan keluaran bipolar. Untuk penyelesaian yang pertama, masukan dan keluaran berupa biner. Nah, ini adalah tabel dari fungsi N yang tadi. Nih, kalaupun dia X di sini kalau misalnya kita buat JDP nggak ada masalah, itu hanya penggunaan rumus nanti. Maka di sini P1 0011, P2 0101, biasnya 1 semua, kemudian targetnya 0001 sesuai tabel kebenaran dari fungsi N tadi. Yang mana kalau digambarkan dalam bentuk gambar dari HEP rule-nya kurang lebih seperti ini. Ini ada P1 atau P2, input 1, input kedua gitu. Kemudian ini ada W1, kemudian W2, bobot pertama, bobot kedua, kemudian ada biasnya B, kita set tadi 1. Kemudian F-nya ini nanti adalah untuk outputnya tadi, yang dibandingkan tadi, apabila nanti misalnya targetnya itu sama atau tidak, maka dikenali atau tidak pola tersebut. Maka sesuai dengan rumusnya, kita buatkan dalam bentuk tabel juga hasil pelatihannya. Yang mana tadi masukannya adalah yang ini, P1, P2, kemudian target T. Selanjutnya, kita cari perubahan bobot. Yang mana perubahan bobot sesuai dengan rumus yang tadi, persamaan yang tadi adalah delta W sama dengan PI dikali T. Atau untuk mencari delta bobot itu juga sama dengan nilainya dengan T atau sama dengan Y yang sudah dibahas tadi. Maka kita cari dulu delta W1, delta W2, delta B. Sesuai dengan persamaan ini, delta W, PI kali T berarti 0 dikali dengan 0. 0. Kemudian untuk W, delta W2, 0 dikali dengan 0 sama dengan 0. Nah, kemudian bobot tadi sama dengan T, berarti tinggal kita buat 0, ini sama dengan 0 di sini. Kemudian berikutnya juga 0 dikalikan dengan 0 sama dengan 0, 1 dikalikan 0 sama dengan 0, kemudian targetnya juga 0, berarti ini 0, kemudian 1 dikalikan dengan 0 sama dengan 0, 0 dikalikan dengan 0 sama dengan 0, kemudian bobotnya 0 sama dengan 0, kemudian 1 dikali 1 sama dengan 1 untuk delta W1, 1 dikali 1 untuk delta W2 sama dengan 1, dan juga untuk target 1, maka delta B atau biasnya di sini adalah 1. Kemudian setelah kita memperoleh inisialisasi dari perubahan bobot yang terjadi, kita carilah bobot yang baru. Yang mana rumus untuk menggunakan untuk mencari bobot yang baru itu adalah bobot yang lama ditambahkan dengan delta W yang kita cari ini tadi. Atau untuk mendapatkan bias yang baru dengan menggunakan persamaan bias lama ditambah delta B yang ini. Nah, maka kita cari. Untuk mencari bobot baru, tadi sudah dikatakan diinisialisasikan dulu semua menjadi 0. Maka ini kita inisialisasikan dulu di awal 0. Kemudian kita tambahkanlah W yang lama, yang ini, dengan yang delta W-nya. Berarti 0 ditambah dengan 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0, kemudian 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 0 sama dengan 0.
Selanjutnya, untuk mencari W1 yang di sini, berarti 0 ditambahkan dengan 0 yang di sini, bukan yang di sini. Ke sini, karena dia adalah bobot selanjutnya. 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambahkan dengan 0 sama dengan 0. Selanjutnya, 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 0 sama dengan 0. Selanjutnya, 1 ditambahkan dengan 0 sama dengan 1, 1 ditambahkan dengan 0 sama dengan 1, 1 ditambahkan dengan 0 sama dengan 1. Maka diperolehlah W1, W2, W3-nya, dan B-nya, bobotnya. Maka diperolehlah hasil dari bobot baru yang untuk W1 dan W2 dan juga B, yaitu W1 sama dengan 1, W2 sama dengan 1, dan biasnya adalah 1. Kemudian setelah diperoleh W1, W2, dan B biasnya, kita lakukanlah pengujian untuk memperoleh hasil akhir. Apakah memang outputnya sama dengan targetnya? Apakah output sama dengan target? Maka kita masukkan dalam persamaan. Networknya sama dengan sigma dari I dimulai 1 hingga ke 2, karena tadi inputnya ada 2, XI dikali WI tambah B. Nah, jadi ini adalah input yang pertama, P1, ini adalah input yang kedua. Kita masukkan dalam persamaan. N sama dengan P1, W1. Ini kalau sigma, berarti kita jabarkan P1, W1, ditambah P2 kali W2 tambah dengan B. Yang mana tadi W1-nya sudah diketahui, W2-nya dan juga B. Berarti tinggal kita masukkan P1-nya 0, dikalikan dengan W1, 1, ini 0 kali 1, ditambah P2-nya 0, dikalikan dengan W2, 1, 0 kali 1, ditambahkan dengan B, B-nya 1. Maka 0 kali 1, 0, ditambah 0 kali 1, 0, tambah 1 sama dengan 1. Nah, di sini kita lihat dulu kondisinya. Untuk output, sesuai dengan yang ini, kondisinya adalah jika N lebih besar sama dengan 0, maka Fn-nya 1. Kita bandingkan, apakah ini yang tadinya N sama dengan 1 lebih besar sama dengan 0? Karena lebih besar sama dengan 0, maka nilainya Fn di sini menjadi 1. Selanjutnya, kita masukkan lagi dalam persamaan. 0 kali 1 ditambah 1 kali 1 ditambah 1. Berarti sama dengan 2. 2 ini kita bandingkan. Apakah 2 itu lebih besar atau lebih kecil dari 0? 2 ini lebih besar sama dengan 0. Masih kondisi sini. Berarti kita set Fn-nya ini menjadi 1. Selanjutnya, 1 dikali 1 ditambah 0 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 2. Sama dengan yang di atas, berarti Fn-nya sama dengan 1. Kemudian yang terakhir, 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 3. Kita bandingkan lagi. Dan ternyata 3 ini adalah lebih besar sama dengan 0. Berarti dia di sini untuk Fn-nya adalah 1. Nah, maka keluaran yang ini nilainya 1, 1, 1, 1. Kita bandingkan dengan target yang di sini. Ternyata targetnya itu 0, 0, 0, 1. Sehingga luaran ini, outputnya ini tidak sama dengan target. Karena keluaran tidak sama dengan target, maka jaringan HEP ini tidak mengerti pola yang dimaksud. Jadi dia tidak mengerti pola yang dimaksud tersebut dikarenakan keluarannya tidak sama dengan target. Apabila sama dengan target, maka nanti jaringan HEP mampu mengenali pola yang dimaksud. Nah, kemudian ini adalah yang untuk A. Kita lanjut yang untuk B. Untuk masukkan biner dan keluaran bipolar. Yang mana tadi bipolar itu sudah kita bahas.
Ini ya untuk target bipolar. Nanti kondisinya kalau lebih besar dari 0 sama dengan 1, kalau lebih kecil dari 0 sama dengan minus 1. Nah, yang ini. Ini adalah tabelnya. Ini adalah input 1, kemudian input 2, kemudian ini adalah bias, kemudian ini adalah target. Nah, jadi kita langsung masukin ke pelatihannya. Hasil pelatihannya sesuai dengan rumus yang tadi sama juga. Berarti P1, P2, target, delta W1 atau bobot 1, bobot kedua, kemudian delta B atau bias. Kemudian mencari bobot yang baru. Berarti langsung kita kalikan. 0 dikalikan dengan min 1 sama dengan 0. Kemudian 0 dikalikan min 1 sama dengan 0. Kalau delta B ini tadi sama dengan T yang ini. Berarti ini semua sama dengan yang sini. Berarti kita cari delta W1 dan delta W2. 0 dikali minus 1, 0. 1 dikali min 1, minus 1. 1 dikali minus 1, minus 1. 0 dikali minus 1, 0. 1 dikali 1, 1. 1 dikali 1, 1. Kemudian setelah kita peroleh delta W1, delta W2, dan delta B, selanjutnya kita cari bobot baru. Untuk mencari bobot baru juga sama seperti yang untuk bagian A tadi. Kita inisialisasikan dulu semua W1, W2, dan B-nya itu dimulai dari 0. Maka kita tambahkan sesuai rumus, W lama ditambah delta W. Berarti 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Minus 1 ditambah 0 sama dengan minus 1. Kemudian selanjutnya kita tambahkan, berarti yang ini tambahkan ke sini. 0 ditambah 0 sama dengan 0, minus 1 tambah 0 sama dengan minus 1, minus 1 ditambah minus 1 sama dengan minus 2. Selanjutnya yang ini ditambahkan dengan yang ke sini. Minus 1 ditambah 0 sama dengan minus 1, 0 ditambah minus 1 sama dengan minus 1, minus 1 ditambah minus 2 sama dengan minus 3. Kemudian yang terakhir ini tambahkan ke sini. Berarti 1 ditambah minus 1 jadinya 0. 1 ditambah minus 1 juga jadinya 0. 1 ditambah minus 3 sama dengan minus 2. Berarti diperolehlah bobot akhirnya yang ini. W1 sama dengan 0, W2 sama dengan 0, dan biasnya sama dengan minus 2. Kemudian kita uji apakah memang keluaran dan targetnya itu sama. Berdasarkan nilai W1, W2, dan juga B yang tadi. Kita masukkan ke input yang pertama, input yang kedua, kemudian dalam persamaan, N sama dengan P1 dikali W1 ditambah P2 dikali W2 tambah B. Kemudian yang ini tadi adalah outputnya atau keluarannya. Langsung kita masukkan dalam persamaan. P1 sama dengan 0 dikali W1. Yang mana tadi W1-nya yang ini 0. Berarti 0 dikali 0 dan W2-nya juga 0. 0 dikali 0 dikurang 2 sama dengan minus 2. Kemudian untuk P2 0 dikali 0 ditambah 1 dikali 0 dikurang 2. Sebenarnya ditambah minus 2, tapi karena tambah dan minus ya sama aja dikurang. Berarti hasilnya sama dengan minus 2. Kemudian 1 dikali 0 ditambah 0 kali 2, 0 kali 0 ditambah minus 2 sama dengan minus 2. 1 ditambah 1 dikali 0 ditambah 1 dikali 0 ditambah minus 2 sama dengan minus 2. Nah, jadi dari sini kita bandingkan dengan kondisi untuk outputnya. Apabila N lebih besar sama dengan 0, maka Fn-nya sama dengan 1. Atau apabila N lebih kecil dari 0, maka Fn-nya sama dengan minus 1. Sekarang kita bandingkan. Yang pertama itu adalah minus 2. Apakah minus 2 lebih besar sama dengan 0? Tidak. Minus 2 itu adalah lebih kecil dari 0. Sehingga Fn-nya
kita ubah menjadi 1, makanya di sini 1. Kemudian minus 2 juga sama, berarti minus 1, minus 2 juga sama, berarti minus 1, dan minus 2 juga sama, minus 1. Sehingga keluarannya itu, ini adalah keluaran hasilnya adalah minus 1 semuanya. Sedangkan target kita tadi adalah minus 1, minus 1, minus 1, dan 1. Sehingga dari sini kita simpulkan bahwasanya target itu tidak sama dengan output atau keluaran. Karena target dan keluaran tidak sama, maka jaringan HEP juga masih belum dapat mengerti pola dari fungsi tersebut. Nah, jadi untuk bagian A dan bagian B, ternyata jaringan HEP itu belum mengerti pola yang dimaksud. Sekarang kita lanjutkan ke bagian C, masukan dan keluaran bipolar. Nah, jadi ini adalah tabel dari masukannya atau tabel inputnya. Ini adalah input 1, input kedua, kemudian ini adalah biasnya. Ini B ya, bukan 1 harusnya, ini B. Nah, yang mana untuk inputnya itu, input pertama P1 minus 1, minus 1, 1, 1, kemudian P2-nya minus 1, 1, minus 1, 1. Biasnya kita set 1 semua, kemudian target yang kita inginkan itu adalah minus 1, minus 1, minus 1, dan 1. Maka kita langsung ke pelatihannya. Ini adalah masukan yang tadi, kemudian ini adalah target. Kita langsung mencari ke delta W1, delta W2, dan B. Rumusnya sama dengan untuk bagian A dan bagian B. Berarti minus 1 dikali dengan minus 1 sama dengan 1. Minus 1 dikali minus 1 sama dengan 1. Kemudian delta B, otomatis ini sama semua dengan yang ini. Selanjutnya, minus 1 dikali minus 1 sama dengan 1. 1 dikali minus 1 sama dengan minus 1. 1 dikali minus 1 sama dengan minus 1. Minus 1 dikali minus 1 sama dengan 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, setelah kita peroleh delta W1, delta W2, dan juga delta B atau bias, selanjutnya kita cari bobot yang baru. Yang mana untuk bobot yang baru juga sama nilainya, sama rumusnya dengan yang di bagian A dan B. Berarti W baru sama dengan W lama ditambah delta W. Berarti bobot yang baru sama dengan bobot lama ditambah dengan delta dari bobot. Juga untuk bias yang baru sama dengan bias lama ditambah delta B, delta bias. Berarti diinisialisasikan dulu W1, W2, dan B-nya itu dimulai dari 0. Langsung kita tambahkan, berarti yang ini tambahkan ke sini. 1 ditambah 0, 1. 1 ditambah 0, 1. 1 ditambah minus 1 ditambah 0 sama dengan minus 1. Selanjutnya yang ini ditambahkan ke sini. Berarti 1 ditambah 1, 2. Minus 1 ditambah 1, 0. Minus 1 ditambah minus 1, minus 2. Selanjutnya yang ini ditambahkan ke sini. Minus 1 ditambah 2, 1. 1 ditambah 0, 1. Minus 1 ditambah minus 2 sama dengan minus 3. Kemudian yang terakhir yang ini di sini. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 1 ditambah minus 3 sama dengan minus 2. Berarti diperolehlah bobotnya. W1-nya sama dengan 2. W2-nya sama dengan 2. B-nya sama dengan minus 2. Selanjutnya kita uji apakah memang sesuai dengan yang kita harapkan, target dan keluarannya atau outputnya sama. Ini adalah P1 input pertama, ini adalah P2 input kedua, kemudian kita masuk ke dalam persamaan. P1 tambah W1 tambah P1 kali W1 ditambah P2 kali W2 tambah dengan B. Berarti langsung kita masukkan nilai P1 dikalikan dengan W1. Minus 1 dikali 2 ditambah minus 1 dikali dengan 2. Yang ini. Dikurangi dengan 2 atau ditambah minus 2 sama. Maka hasilnya minus 6. Kemudian kita lanjut lagi. Minus 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 2 ditambah minus 2 atau dikurang 2 langsung juga boleh. Sama dengan minus 2. Kemudian lanjut lagi. 1 ditambah 2, 1 dikali 2 ditambah minus 1 kali 2 dikurang 2 sama dengan minus 2.
Kemudian 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 2 dikurang 2 sama dengan 2. Kemudian hasil dari N ini kita bandingkan dengan kondisinya. Yang pertama tadi ini adalah minus 6. Minus 6 kita bandingkan apakah lebih besar atau lebih kecil dari 0. Ternyata minus 6 ini adalah lebih kecil dari 0. Karena lebih kecil dari 0, maka kita ganti Fn-nya menjadi minus 1. Makanya jadi minus 1. Selanjutnya, apakah minus 2 lebih besar atau lebih kecil dari N? Ternyata lebih kecil, sehingga kita ubah juga nilainya jadi minus 1. Kemudian yang kedua juga sama, minus 2 kita bandingkan apakah minus 2 itu lebih besar atau lebih kecil dari 0, ternyata lebih kecil. Hanya di sini kita ubah menjadi minus 1. Kemudian yang terakhir yang kedua, apakah 2 lebih besar sama dengan atau lebih kecil dari 0? Ternyata 2 ini adalah lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0 berarti kita ubah menjadi 1. Hanya di sini 1. Nah, sekarang kita bandingkan. Ini adalah output atau luaran. Kita bandingkan dengan target yang ini. Target minus 1, minus 1, minus 1, 1. Keluaran yang di sini kita peroleh minus 1, minus 1, minus 1, dan 1. Dan ternyata ini cocok. Karena keluaran sama dengan target, maka jaringan HEP mengerti pola yang dimaksud. Nah, jadi ternyata untuk keluaran dan targetnya itu bisa dikenali oleh jaringan HEP tadi apabila dengan masukan dan keluaran bipolar. Nah, maka dari situ bisa disimpulkan bahwasannya jaringan HEP itu tergantung dari targetnya juga. Jadi kalau misalnya nggak ketemu, nggak bisa dikenali, berarti targetnya yang kita ubah. Apakah nanti bipolar? Itulah simpulan dari metode atau algoritma Hebbian atau Hebb rule. Nah, sekarang sebagai latihan silakan boleh dicoba ini nanti. Buatlah jaringan Hebbian dengan 3 masukan dan sebuah target keluaran untuk mengenali pola yang tampak pada tabel berikut ini. Ini adalah ada 3 input X1, X2, X3 dan ini adalah targetnya. Jadi nanti silakan dicoba apakah memang sesuai masukannya ini, apakah dimasukkan biner dan keluaran biner dia mampu mengenali, atau dimasukkan biner dan keluaran bipolar mampu mengenali, atau dimasukkan dan keluaran bipolar mampu mengenali, atau bahkan tidak sama sekali. Silakan nanti boleh dicoba. Baik, saya rasa sampai di situ tutorial kali ini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.